6 ya ada itu. Apa di Galatia 6? Galatia 6 ayat 14 sama 15. Galatia itu perkataan siapa, saya mau tanya? Itu otoritas daripada Tuhan semua Alkitab itu. Tidak ada perkataan lain. Yang tulis Galatia itu siapa? Walaupun siapa yang nulis, itu otoritas daripada Tuhan. Oke? Iya, kalau itu otoritas daripada Tuhan yang menuliskan Galatia itu siapa? Si Paulus. Paulus. Sejak kapan Paulus ya dapat firman dari Tuhannya Abraham? Karena si Paulus itu adalah rasul. Iya, kalau dia otoritasnya adalah Tuhan, sejak kapan Paulus dapat firman dari Tuhan Abraham? Seringkali kita membahas bahwa Paulus bertemu dengan Yesus. Kenapa enggak pernah ketemu dengan Abraham? Yesus itu bukan Tuhannya Abraham. Apa bilang? Lah, kitabmu yang bilang. Yesus itu bukan Tuhannya Abraham. Turunan Abraham sampai ke Daud. Keturunan Daud adalah Yesus. Bukan masalah keturunan. Yang kita bahas itu, Yesus itu bukan Tuhannya Abraham. Yesus itu penyelamat dunia. Kok Tuhan Abraham itu di dunia enggak? Gini, Pak. Coba cerna penyampaian saya. Yesus itu bukanlah Tuhannya Abraham. Abraham di dunia enggak? Yesus itu dia punya Tuhan. Sedangkan Yesus penyelamat dunia. Abraham di dunia kan? Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang tiga-tiga kan di dunia. Allah Abraham itu siapa? Allah Abraham itu Yesus. Mimpi. Allah Abraham itu bukan Yesus. Untuk si Abraham lah dijanjikan keselamatan. Anda punya Alkitab gak di situ? Bagimu. Bentar dulu, Bapak. Anda punya Alkitab Anda gak di situ? Adalah perjanjian baru ada. Anda punya kitab gak di situ? Enggak, itu aja dulu kita bahas dulu. Jangan. Bentar, iya, makanya biar kita bahas. Anda punya kitab nggak di situ? Anda pegang kitab Anda nggak di situ? Kitab saya mengatakan. Mau kayak gimana kita bahas kalau Anda tidak pegang kitabnya? Saya mau tanya sama Anda dulu. Anda sudah pegang kitab Anda atau belum di situ? Bacalah Galatia 6 ayat 14 dari situ. Makanya saya mau tunjukkan sama Anda. Anda buka dulu kitab Anda. Jangan kau tunjukkan kebutuhan kamu. Apa? Yang kita butuhkan kan mengenai sunat. Jangan makanya saya mau Anda buka kitab Anda ya, bahwa Tuhannya Abraham, Allah Abraham itu bukan Yesus. Makanya saya mau tunjukkan, ada nggak kitab Anda di situ? Kebutuhan kita sekarang kan masalah sunat. Ngapain kau kesana? Bahas dulu yang tadi. Kita bahas dulu yang tadi. Masa baca kitabnya saja malas banget gitu. Inilah Kristen ya. Beda dengan kita ya teman-teman Islam ya. Saudara-saudariku yang Islam. Kalau kita kan baca Al-Quran tiap hari. Saya aja baca Quran tiap hari loh. 1 hari 1 juz. Bayangkan. Saya baca Quran tuh 1 hari 1 juz.
tapi nggak tahu artinya mimpi. Ya, makanya belajar. Udah dapat. Coba kamu buka di situ, Pak. Kisah Para Rasul 3, nomor 13. Kisah Rasul. Apa itu? Kisah Para Rasul 3, Kisah Rasul 3. nomor 13. Ayat 13. Bacain. Ayat 13. Bacain. Ini bukan nomor togel. Ayat 13 gitu dong. Bacalah. Ya, Anda bacain di situ. Ya, aku baca di sini. Tapi kau kan mengambil ayat ini, aku baca. Ya iya, Anda bacakan. Kau yang mengarahkan ke sini, kok aku yang bacakan kayak Lah, makanya, betul nggak yang Anda buka tuh, makanya dibacakan. Nggak ada hubungannya dengan Abraham ini. Apanya nggak ada hubungannya Abraham? Pakai dulu kacamatanya, baca dulu kitabnya. Apa bacaannya? Gak ada hubungannya ini ke Abraham. Kayak mana kau ini? Ini kisah para rasul ini. Kisah Para Rasul 3, nomor 13. Iya, tahu aku. Tapi ini nggak ada hubungannya dengan... Apa bacaannya? Kalau baca kitab ini, harus dari atas loh. Ya nanti Anda baca dari atasnya, saya tunjukkan nomor 13-nya saja. Coba dibacakan nomor 13-nya saja coba. Ini yang judulnya aja aku baca dulu. Judulnya ya. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Apa hubungannya? Bukan yang itu. Kisah Para Rasul 3, nomor 13. Makanya saya suruh baca dari tadi. Kisah Rasul 3 kan? Kisah Para Rasul 3, nomor 13. Iya, baca dulu apanya dulu. Perokoknya makanya biar kagak salah Anda yang baca gitu. Iya, aku baca dulu ya. Baca dulu. Oke, biar ku bacakan. Karena nggak mungkin lah nyambung ini ke apamu itu. Ini Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Itu judulnya. Pak, Anda itu minus atau kayak gimana, Pak? Pakailah kacamatanya gitu. Apa hubungannya? Astagfirullahaladzim. Apa hubungannya dengan Yahudi ini? Kamu aja buka kitab kamu salah gitu loh. Kisah Para Rasul 3, nomor 13. Iya, nomor 11 saja dulu ku baca. Pertobatan Petrus di Serambi, Salomo. Coba baca. Oke, 11 dulu ya. Karena orang itu tetap mengikut Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan mengumuni mereka Serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Terus 13. Apa maksudkan? Ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Nah, siapa hamba Allah Abraham siapa?
Yesus. Nah, Yesus. Jadi Yesus itu bukan Allahnya Abraham, bukan. Mana sih? Inilah salah menilai kalian. Makanya aku bilang dari tadi ya, Yesus itu bukan Allahnya Abraham, tapi Yesus itu hambanya Allah Abraham. Dengar dulu dari atas. Orang ini berjalan karena kuasa atau kesehatan kami sendiri. Ya kan? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus Kristus. Itu yang menyembuhkan, bukan Abraham. Itu maksudnya di sini. Kok lain pembahasannya sih? Siapa di situ? Siapa di situ hamba Allah siapa? Hamba Allah di situ siapa? Coba Anda lihat dulu. Hamba Allah di situ siapa? Mereka berkata heran bahwa Abraham itu bisa menyembuhkan orang. Heran-heran mereka. Hamba Allah itu siapa? Enggak tahukah kalian sudah Pak? Hamba Allah di situ siapa, Pak? Hamba Allah di situ siapa? Allah itu adalah Yesus di sini, sudah muliakan di sini. Yesus. Dimuliakan Allah dia di situ, makanya bisa menyembuhkan dengan cara Abraham pun tumpang. Iya. Berarti apa? Tuhannya Abraham bukanlah Yesus. Jadi yang dimuliakan siapa? Yang dimuliakan Allah, yang dimuliakan. Betul nggak di situ? Iya, yang Tuhannya Abraham, Allahnya Abraham bukanlah Yesus, betul? Yang dimuliakan Allah itu siapa di situ? Itulah dulu. Dijawab dulu di situ berdasarkan ayat itu. Kalau nggak memang ada kaitannya di sini Yesus, ya tidak dituliskan di sini Yesus. Kenapa nggak lain dituliskan? Kenapa orang lain nggak dituliskan di sini? Nggak tahu kalian bahwa bukan Yesus itu yang kita bahas. Bukan itu yang kita bahas. Betul nggak? Menurut ayat itu, ya Allah Abraham itu bukanlah Yesus. Betul? Iya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan. Siapa yang diserahkan kan? Dan berarti ini yang ternama di sini adalah Yesus. Oke. Allah itu tidak kelihatan, makanya Yesus berarti Abraham itu bukanlah Yesus, betul? Betul kan Bapak? Ishak dan Yakub tidak ada kelihatan di sini, tapi Yesus yang dimuliakan di sini. Oke, itu jawabannya ya. Jangan salah-salah. Berarti Allah Abraham itu bukanlah Yesus, betul? Betul, tapi yang dimuliakan di sini. Betul. Iya. Berarti Tuhan itu bukanlah Yesus. Yesus itu hambanya Tuhan. Ada nggak muncul di sini Allah Abraham kalau nggak Yesus memunculkannya? Kan dia memuliakan. Nggak bahas yang lain. Anda kan ngotot tadi. Tuhannya Abraham tuh Yesus, kata Anda. Saya tunjukkan ayatnya. Bahwa Tuhannya Abraham tuh bukanlah Yesus. Gitu toh. Kenapa nggak Yusuf dimuliakan di sini? Kok Yesus? Kenapa ke Yusuf? Kenapa? Nggak ada hubungannya, Bapak. Karena ada Yesus di sini, itulah yang dimuliakan pada saat penyembuhan. Apa? Kita nggak ada bahasnya. Dari atas ini menyembuhkan yang sakit ini, oke? Kenapa kalian heran? Bisa kami menyembuhkan, ya kan? Kan gitu ceritanya ini. Nggak ada kita bahas yang lain-lain. Nggak bisa. Gimana pula? Kalau kau ambil satu ayat kutuk, jangan kau salahkan karena di bawah ada berkat. Oke? Jangan salah.
Kemana-mana Ini Anda bahasnya. ini kalau Yesus penting di sini, kenapa tertulis Yesus di bawah ini? Coba. Aduh. Kenapa tertulis Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya Yesus, yaitu Yesus Kristus, kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus. Iya. Yang kudus di sini. Jangan kau. Iya. Udah. Waduh. Disambung lagi bawah, menghendaki seorang pembunuh Sakit kepala kita, Pak. sebagai hadiahmu. Bapak pahami dulu ya ayatnya itu. Pembunuh dihadiahi, orang baik dibunuh, itu di sini. Ini maksudnya di sini. Betul nggak di situ Yesus bukan Tuhan, betul kan? Iya kan Tuhan yang nampak di situ. Bukan Yesus kan bukan Tuhan di situ. Kalau itu aja Allah ada nggak muncul di situ? Lah, coba kamu baca tadi. Yesus bukan Tuhan kan di situ. Kau baca Yesus di situ, sudah dimuliakan. Ya, dimuliakan bukan Tuhan dia. Tunggu dulu, dimuliakan apa artinya dimuliakan? Dimuliakan itu ya dimuliakan, dihormati, bukan dituhankan. Itu bukan dituhankan itu. Berarti di situ Yesus bukan Tuhan, betul? Oke, Tuhan di sini tapi bukan Allah. Ya, Yesus bukan Allah di situ, betul? Ya, Tuhan di situ bukan Allah. Enggak apa-apa. Ya, Yesus bukan Tuhan. Nah, itu tuh. Yesus. Aduh. Bukan Allah. Tuhan Yesus bukan Allah. Berat ini teman-teman. Ya, memahamkan aja hampir setengah jam saya memahamkan. Bayangkan. Aduh. Paham kau, ditulis Yesus, berarti Yesus itu dimuliakan. Aduh. Potong-potong ayatnya. Oke, coba kamu dulu. Bapak, coba lagi Anda ke Amsal 7 nomor 18 coba sampai 19. Hanya kebutuhanmu saja, Uso. Enggak, saya mau tunjukkan kitab Anda isinya seperti apa gitu. Coba Amsal dulu. Amsal 7 nomor 18 gitu. Coba. Berat kali ini. Semua nanti kita baca tetapnya itu kayak gitu, apanya itu. Ini positifnya semua hasilnya Alkitab kami ini. Ini moderatornya tega kali ngasih saya yang kayak gini. Enggak dikit moderator pula. Sekali. Ada pelajaran penting dari kita. Kayak mana ya kau? Ini Galatia 6 ya. Ayat 14. Oke. Kita baca dulu nih. Kita baca dulu ya. Iya, bacalah. Tetapi aku sekali-kali mau bermegah salam dalam salib Tuhan Yesus Kristus, sebab oleh dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Udah ya? Nggak penting ya sunat ya. Apalagi kalian sunat itulah setengah umurnya. Ataupun udah 12 tahun, 60 tahun.
Kalau sunat Abraham itu 8 hari. Jadi salah gunanya kalian sunat itu. Nggak penting. Oke? Udah? Udah. Apa lagi Ah, tanya? bentar nih. Bentar ya. Ah, Coba Anda buka ke dalam nih. Yehezkiel 23 coba. perjanjian lama. Ya, perjanjian lama. Yehezkiel 23. Eskiel itu memang masih apa ini? Belum Iya, saya lahir mau Yesus. tanya itu. Iya, belum lahir itu Yesus. Yesus. Saya mau tanya Yehezkiel 23. Coba. Eskiel berapa? Yehezkiel 23. 23. Baca satu perikop Berapa? dari awal baca. Dari pertama. Oke. Dari pertama. Beradik Ahola dan Aholiba, datanglah Iya. ke Tuhan. Oke. Mm-mm. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan anak dari satu ibu. Mereka berkumpul di Mesir, mereka bersundal, dan masa mudanya di sana susunya dijama-jama, dan dada perempuannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Bentar, Bapak. Saya mau tanya dulu. Stop dulu bacanya di situ. melahirkan anak-anak lelaki. Saya mau tanya dulu di situ. Mereka Hola, Ahila, Samaria. Lebih Yerusalem dan Ahola berzina, sedang ia aku sangat berahi kepada kekasihnya kepada sangat birahi dia gitu ya. Kenapa di situ susunya dijamah-jamah, kenapa coba? Ini nasihat. Iya, saya yang mau tanya itu kenapa susunya dijamah-jamah, ada keperawanannya dipegang-pegang. Apa itu? Maksudnya apa tuh? Inilah contoh pemuda yang tidak bermoral. Kayak gimana? Di sana susunya dijamah-jamah gitu ya. Karena di sini ini contoh. Jadi di bawah nanti peringatan kepada anak-anak muda supaya pekerjaan itu jangan dilakukan. Itu tujuannya. Nah, rupanya ada nasihat. Ini Alkitab ini tidak ada ditutupi ini. Kalau bersundal disundal. Tapi itu contoh yang jelek. Contoh yang jelek. Contoh yang jelek ada. Tapi supaya hal ini. Itu. Aduh. Makanya kenapa sih di situ harus dituliskan susunya dijamah-jamah, dada keperawanannya dipegang-pegang. Kenapa itu? Namanya orang sundal ya dipegang-pegang lah sob. Kenapa harus ada kayak gitu tertulisnya? Harus ditulis. Ini harus ditulis. Kenapa? Supaya susunya dijamah-jamah, dada keperawanannya dipegang-pegang. Au. Apa itu? Dipegang-pegang. Nanti kalau anak yang baca susah itu. Ya, ini orang Mesir ini terkenal persundalannya. Ini orang Mesir ini. Nah, masa muda orang sudah meniduri dan mereka pegang dadanya, perawannya dan rohannya bersihnya kepada Allah. Itu aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasihnya dalam pegang-pegang di situ. Kenapa harus dipegang-pegang? Lelaki dan perempuan ditangkapnya, ia sendiri dibunuh dan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan sebab hukum telah dijatuhkan atasnya.
Walau hal itu dilihat orang adiknya Ehola dan lagi yang bersundalnya melebihi lagi dari kakaknya. Ia berakhir orang Asyur kepada Lebih ngeri sundalnya ya. Itu lebih hebat sundalnya. Apa itu maksudnya lebih hebat sundalnya? kuasanya kepada pahlawan perang yang Kusuk pakaian kali kak, kusuk kali kau kak baca itu sundalnya tuh. ini peringatan orang-orang Ihola dan Ihola tadi itu perempuan Sundal orang Mesir. Oh, Jadi dicatat semua di sini kelakuannya ini. Ganteng orangnya terus mau dia. Pahlawan perang mau dia di sini. Tapi kenapa itu dia makin birahi itu? Lebih hebat katanya sundalnya, makin birahi dia. aku melihat bahwa ia mendajiskan diri kelakuan mereka berdua adalah sama. Bahkan ia menambah persundalannya bagi ia melihat laki yang menambah persundalannya itu. Tambahnya pula sundalnya, udah dijama-jama susunya sama keperawanannya dipegang-pegang, ditambah pula sundalnya. Macam mana teh? Bahaya kali itu, bahaya kali itu kitab itu. Yang diperingatkan Allah itu jangan dilakukan. Maka yang matanya ia berahi kepada mereka dan mengirim keruhan kepada karena ke tanah Kasdim. Ini orang Mesir ini. Maka orang bebas. Kenapa sundalnya harus tambah birahi, tambah hebat? Orang Mesir itu kan banyak persundalan di situ. Makanya si Musa mengeluarkan jemaahnya orang-orang kudusnya lewat dari Mesir itu, melewati Mesir itu. Macam mana pula itu ya? Sudah tadi susunya dijama-jama, dada keperawanannya dipegang-pegang, ditambah hebat pula sundalnya. Ketahuan ya. Ini terbuka semua ya kalau sundal-sundal, tapi inilah yang diperingatkan jangan dilakukan. Itu tujuannya ke bawah ini. Waduh. Aku menjauhkan diri karena jijik daripadanya. Kan di sini udah dijawab mulai ini. Seperti aku menjauhkan diri dari adiknya, ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil dengar kepada masing. Nggak tahu malu dia ini. Nggak tahu malu itu. Tapi kan mau memperingatkan ini, yang nggak tahu malu ini ada yang nggak manfaatnya, berarti dia ini mau diperingatkan di bawah ini. Engkau menginginkan kemasuman masa mudamu. Mesum pula dia Orang Mesir. Dia tadi sudah sundalnya tambah hebat, tambah mesum dia. Kenapa dia tambah mesum itu bahayalah. Orang Iola dan Iola itu kan nggak baik kelakuannya. Jadi tambah mesumnya itu dia. Ini bukan disuruh Allah ya. Itu adalah mau dikutuk dia, mau dikutuk. Karena dari kampung itu nggak bisa mau dikutuk gara-gara mesum kah? Atau apa gitu? Macam mana pula? Udah pegang-pegang susu orang. Terus pegang-pegang keperawanan orang. Ditambah pula dia mesumnya. Ini kitab apa ini Ini kitab Kama Sutra ini Inilah kebebalan orang Mesir, ya kan? Makanya Musa. Ini kitab suci atau kitab Kama Sutra ini Suci dong.
Kitab suci ini. Tapi harus menegur dosa. Kitab suci ini menegur dosa ini. Apalagi Loh. dosa ini dia mau ditegur Tuhan itu. Lah, kalau kitab suci kenapa mesumnya ditambah pula? Belum tahu dia aturan. Oh, parah ini ya. Alkitab ini menuliskan sejarah yang baik dan yang buruk. Yang buruk itulah mau dilawan. Iya kan? Banyak pembunuh. Jadi kalau ada di sini pembunuh berarti bukan Tuhan menyuruh membunuh kan? Itu yang mau dilawan, jangan membunuh. Ada persundalan, Tuhan yang menyuruh ini enggak? Persundalan ini artinya inilah contoh tidak baik dilakukan oleh kita sekarang. Jadi itu contoh tidak baik. Baik, udah. Kita kagak bahas itu lagi, Kek. Coba Kakek ya buka lagi tuh. Saya mau tanya lagi nih. Kayaknya Kakek tahu banyak nih tentang masalah sundal-sundal nih. Ya. Saya mau tanya lagi, coba buka Kakek itu. Ya, di Kidung 7 coba. Kidung 7. Kidung Agung. Kidung Agung 7 coba. Ini kebutuhanmu semua ya? Ya, saya pelihara Kakek di sini ya, karena banyak tahu gitu tentang persundalan. Enggak apa-apa, enggak saya turunkan Kek. Iya, enggak apa-apa. Biar teman-teman kagak ngantuk gitu di bawah. Ini kebutuhanmu semua ini, Sob. Coba makanya kita bahas. Kidung Agung nomor 7 coba Kek. Nomor 7, oke. Nomor 7. Iya. Ayat. Dari 1 lah baca. Ayat 1. Ya 1 sampai seterusnya ke bawah. Saya mau dengar dulu. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sundal-sundal. Itu. Iya, dengan sandal-sandal bukan sundal-sundal. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan kaya tangan seiman. Pusarmu seperti cawan yang bulat. Pusar. Ini juga pusar pula. Iya. Terus. Lanjut. Gimana kau dapat ayat ini? Kok ini aja kau baca? Saya mau tanya, saya nggak tahu. Makanya saya mau tanya sama Kakek. Coba baca dulu. Ini ayat kesukaanmu ya. Baca dulu. Kurang anggur campur perutmu. Timbunan gandum berpagar bunga-bunga bakung. Seperti terus anak rusa buah padamu. Seperti buah dadanya kayak anak rusa. Itu gimana Kek? Buah dadanya kayak anak rusa tuh kayak gimana? Dengarkan dulu. Bagaimana kita itu buah dadanya itu kayak anak rusa. Itu gerbang. Hidungmu seperti menara di gunung. Ngeri memang ini. Di gunung juga seperti hidungnya kan. Libanon yang ada kekoda daswik. Kepadamu seperti bukit Karmel. Merah lembayung seorang raja. Tertuan keping-kepingnya. Terus lanjut. Betapa cantik, betapa lilina engkau, hai tercinta. Para segala yang disenangi sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan pohon korma itu. Dan apa tadi kayak itu Kek? Dan apa itu tadi? Dan buah dadamu gugusannya gitu. Kayak gimana buah dadanya gugusannya kayak gimana itu? Dan memang gugusan karena iya makanya dadamu seperti gugusan anggur dan macam mana itu? Buah dadanya kayak gugusan anggur katanya. Apa itu Kek? Maksudnya Kek? Ia mengalir kepada kasihku dengan tak putus melimpah. Semangat sekali kakeknya baca semuanya. Kita harus baca semua supaya harus baca semua. Iya.
Mari, kasihku, kita pergi ke padang bermain di antara bunga-bunga pacar. Mari kita Agak lain ini. Lah, agak lain ini emang. dan melihat apakah pohon anggur susah berkucuk, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sana aku Apa itu? Coba jelaskan sama saya. Apa itu? Wadidaw kali itu ayatnya. Itu apa maksudnya? ini bagus ini, ini bagus ini. Ah, Ada satu percintaan yang cinta sama cinta. Itu artinya ini. Jadi orang itu berjanji akan mengerjakan perbaikan lah. Namanya keluarga ya kan. Namanya keluarga. Dia cinta sama cinta. Jadi nggak salah kalau ini. Apa salahnya di sini? Lah, buah dadanya dijama-jama, susunya dipegang-pegang nggak salah gitu. Orang yang saling mencintai itu. Kalau saling cinta, susunya dijama-jama, buah dada keperawanannya dipegang-pegang nggak apa-apa gitu. Jadi kalau orang sudah suka sama suka, apapun bisa terjadi. Bahaya kali dah. Saya mau tanya lagi kakek malam ini nggak saya turunkan. Biar teman-teman kagak ngantuk. Ada lagi saya yang kagak paham. Yehezkiel 16 coba buka. Nomor di ayat 7. Jangan-jangan persoalan juga kau buka. Enggak tahu juga saya. Saya cuma baca doang. Kakek jelaskanlah. Yehezkiel 16 ayat 7. Baca semua aja kita malam ini. Saya mau tanya sama kakek. Kakek banyak paham masalahnya. Yehezkiel 16 ayat ke-7. Dari 7 aja kek. Bukan Kidung Agung ya? Bukan Kidung Agung, lewat udah Kidung Agung. Yehezkiel lagi. Yehezkiel 16 di ayat ke-7 aja langsung. Balik Yehezkiel lagi. Ya, Yehezkiel lagi. Yehezkiel 16 di ayat ke-7. Yehezkiel ini memang banyak porno di sini, Job. Ini kan kitab suci. Ayat 1, 2. Oh. Ayat berapa? Ayat ke-7 aja langsung. Oh, ke-7 aja langsung. Oke. Bacain dulu. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok. Kenapa pula itu? Kau dalam keadaan telanjang bungil. Wah. Apa maksudnya itu? Kenapa itu? Buah dadanya sudah montok katanya. Lagi telanjang bugil dia. Apa tuh maksudnya? Bagus ini. Bagus ini. Apa itu? Inilah istilahnya kalau orang sudah mulai besar, artinya ini bisa diambil rohani ini. Kerohani jadinya ini. Gimana tuh maksudnya? Artinya kita sudah mulai bisa menerima sesuatu dan kita sudah terbuka, telanjang, hati kita telanjang, bisa menerima sesuatu yang kebutuhan. Bisa ini dihentikan jadi kiasan rohani. Wah, kiasan rohani pula. Diperumpamakan kepada gadis yang mulai besar gitu loh, yang sudah menjadi dewasa, bukan yang minum susu lagi, tapi udah mulai makanan keras. Ke situ larinya. Ini perumpamaan memang banyak di Alkitab ini. Kalau bagus, aku bilang bagus. Kalau salah, aku bilang salah. Tapi ini bukan khusus persundalan ini. Ada cinta, ya kan? Jangan salah. Kalau di firman Tuhan nanti Yesus akan menikah dengan kita, artinya bersatu. Menikah itu bersatu dengan dia.
Jangan salah, nanti ada di situ. Jangan kau pikir seperti pernikahan di dunia. Oh Laki-laki gitu sama laki. penjelasannya. Gitu ya. Oh. Boleh saya tanya lagi, Kek? Apa lagi? Coba buka Kejadian 19 coba. Sundel lagi nih. Gak tahu itu, saya minta penjelasan juga tuh. Ya. Dari ayat 32 sampai 38, bacain lah. Baca. Jadi satu. Kejadian 19. 19. Nomor 32 langsung. 32 sampai 38. 32-nya baca dulu. Kalau ini, marilah kita berayah kita minum. Oh, ini tentang apa ini? Yang Tentang apa tuh? Sodom dan Gomora kalau ini, Sodom dan Gomora. Oh, ya udah. Gimana? Coba baca dulu. Ini udah ditumpas Tuhan ini dengan belerang ini kalau ceritanya ini. Jadi dilarang Kalau ini. ceritanya, makanya bacain dulu apa maksudnya itu. Bacalah ke bawah, itu udah dari tumpas Tuhan ini perbuatan siapa ini di Sodom dan Gomora ini. Oh. Iparnya siapa? Si Abraham. Oh. Marilah kita. Ayat berapa tadi ya? 16 ya? 32. Iya betul, 32. Marilah kita beri ayah kita minum, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam ini mereka beri ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur. Oh, anaknya yang lebih tua, cewek yang lebih tua masuk ke dalam kamar ayahnya gitu. Iya. Ini yang terjadi Sodom Gomora kan? Terus? Ini udah berjadi kawin mengawinkan di sana, udah ditumpas Tuhan ini sebenarnya ini. Kalau dibaca gimana itu? Boleh kah anak cewek anak cewek tiduri ayahnya, boleh gitu? Memang nggak boleh, makanya ditumpas Tuhan ini. Ini sekarang kakek ya. Macam mana itu? Oh. Katakanlah kepada kakak, kepada adiknya, jadi malam telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuk kau untuk tidur. Dia upaya menyambung keturunan dari ayah kita. Demikian juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu untuk tidur dengan. Kenapa itu kayak tidur anak cewek tidur dengan ayahnya kenapa? Boleh kayak gitu. Ceritanya si Lot. Ngapain mereka? Bangun, lalu mengandunglah kedua anak Lot. Mereka yang lebih tua melahirkan seorang anak. Kakek, saya mau tanya dulu, itu anak cewek, anak perempuannya masuk ke kamar ayahnya, mereka mau ngapain itu? Mereka ini kehausan laki-laki, oke? Nggak ada lagi penghuni, nggak ada penghuni di situ. Cuma nggak ada penghuni. Ngapain mereka di dalam kamar itu? Ini di gua orang ini. Nah, kalau ada kalau di gua memang nggak bagus. Di gua itu kan banyak setan di situ. Itulah. Ngapain anak perempuannya itu masuk tidur dengan ayahnya, ngapain mereka di situ? Ya memang mereka tidur di situ. Memang itu. Ngapain mereka? Kalau tidur kenapa bisa hamil anaknya, coba? Loh, namanya pun udah dikuasai iblis. Wah. Kenapa anaknya bisa hamil gitu? Ayah.
di sini yang dimarahi Oh. Tuhan. Bahkan istri si Lot itu jadi tiang garam di situ. Itu ceritanya ini. Oh. Bukan contoh Boleh. yang baik. Oh, bukan contoh yang baik juga. Ya kalau yang baik ku bilang baik, ku bilang. Kalau nggak baik memang contoh nggak baik. Mana baik ini? Oh, nggak baik. Oh. Tuhan bisa kok memberikan dari mana saja biar keturunan. Kenapa dia mendului Tuhan kan gitu? Pikir nggak ada laki-laki nanti di sini pikirnya. Padahal Ya. karena kan banyak laki-laki ya kan. Dia memikirkan pikirannya sendiri bahwa mereka itu di suatu tempat yang sepi. Jadi perpikiran perempuan ini banyaklah seperti ini pikirannya, pendek. Oh. Satu lagi kek. Coba kakek buka Amsal 7 kek. Saya nggak paham juga itu. Nggak tahu juga saya. Saya nggak tahu juga itu ayatnya ayat apa itu. Amsal 7 nomor 18 sampai 19 kek. Coba. Tutup dulu ya, biar berokok aku ya. Nanti dulu jangan ditutup lah. Orang mau tanya juga. Amsal 7 ayat 18 sampai 19. Coba. Udah jelas sun kali ini. Oh, ini kalau Amsal peringatan ini. Kalau Amsal peringatan bukan sundal kali. Iya, bukan sundal kali. Coba Amsal 7 ayat 18 coba. Ini kalau Amsal Salomo ini kan banyak peringatan di sini. Marilah kita memuaskan birahi kita pagi hari. Lu ada. Kenapa pula isinya kayak gini pula kek? Kenapa isinya? Marilah kita memuaskan birahi. Perempuan Sundal ini asal apanya? Emangnya kayak gimana itu? Coba dibacain dulu dari 18 tuh. Langsung dibilangnya ini apa itu? 18 mulai tadi? Ya, 18 mulai. Ya, 18 ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Wah. Nah, kenapa itu? Wah, dia teman-teman. Kayak gimana? Namanya lucu ya kan? Udah jelas peringatan ini ke bawah ini ya. Apalagi? Karena suami tidak di rumah. Ini Sundal ini dia sedang dalam perjalanan jauh. Ya. Kantong uang dibawa, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu-rayu. Ini kan dirayu-rayu dia kan. Kenapa di situ Kenapa di situ harus memuaskan birahi sampai pagi hari coba? Karena perempuan Sundal ini merayu-rayu muda-muda, anak muda kan gitu ya kan. Ia merayu-rayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicikan bibirnya. Ia menggodanya ini. Maka ia tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti kelembu yang dibawa ke pejagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Itu. Lagi yang kau tanya di sini. Jangan panjang-panjang lah. Kenapa itu harus memuaskan birahi sampai pagi hari? Apa maksudnya? Dia dirayu-rayu orang perempuan, anak muda itu memang polos ya. Makanya kita jangan polos, dirayu pun jangan mau, karena dirayu banyak rayuan sama kita laki-laki, karena perempuan itu udah jelas membahayakan kita. Kalau bukan milik kita, makanya jangan memiliki hak orang lain, jangan sampai hati kita memiliki. Walaupun ditawarkan, itu maksudnya itu, udah ditawarkan dirayu-rayu sampai seperti orang mau ke pejagalan, dia mau aja, akhirnya ke bawah. Macet nih kakeknya.
Habis pula kuotamu ke. Habis kuotamu ke. Semangat kali sih bacain kitabmu. Kakek mau tidur ya. Nggak pamit pulang dari saya. Keluar dari tempat saya nggak pamit kakek. Macam mana? Ustaz Yusuf, iya, komplain tuh jangan sebut kata-kata kau atau kamu.